Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qianku Season 9 episode 37. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sosok manusia hitam gelap gulita pada saat ini dengan keras membentur ke arah penghalang cahaya. Dan Lindong yang dengan tatapan sedingin es, dia pada saat ini kembali berdiri di hadapan sosok itu. Sementara tangan naga hijau yang telah terbentuk berisi kekuatan yang sangat mengerikan pada saat ini kembali menghantam tubuh dari sosok hitam pekat seperti badai. Lilantian yang berada di belakang sosok itu, dirinya terlihat sangat ketakutan ketika Lindong terus menghantamkan tangannya pada sosok hitam gelap gulita. Karena serangannya dilancarkan oleh Lindong kali ini benar-benar membabi buta, seperti iblis yang sedang gila. Di sisi lain, trio Moling dan juga Liu Bei, mereka sangat tercengang ketika melihat adegan ini. Jelas ini adalah pertama kalinya mereka melihat Lindong mengamuk dengan cara yang sangat mengerikan. Riak energi yang sangat kuat menyebar dari tinju naga milik Lindong. Hal itu membuat semua orang tahu ketika tinju itu mendarat di tubuh emas nirwana dari seorang nirwana kelima, bahkan mereka akan sangat sulit untuk bertahan. Dan bahkan mereka akan dihancurkan menjadi kabut darah. Lilantian yang pada saat ini tubuhnya masih diselimuti oleh sosok berwarna hitam gelap, dia pun terlihat sangat ketakutan yang kemudian berteriak, "Lindong, dasar jabingan kau!" Mata dari Lilantian sendiri sudah menjadi sangat merah pada saat dia berjuang menghadapi serangan yang dilancarkan oleh Lindong, yang pada saat ini terus-menerus Lindong melakukan pukulan secara brutal. Bahkan Lilantian bisa merasakan meskipun dia telah memiliki perlindungan dari sosok berwarna hitam gelap, tapi dia percaya bahwa kali ini dia pasti akan segera mati. Ketika memikirkan sebuah kematian, hal itu membuat Lilantian benar-benar sangat ketakutan yang kemudian dia berjuang dengan seluruh sisa kekuatan yang dia miliki saat ini. Yang pada akhirnya Lilantian kembali mengendalikan sosok berwarna hitam untuk memblokir serangan dari Lindong. Yang pada akhirnya Lilantian pun mengangkat tinjunya, yang pada saat ini sepertinya telah mati rasa karena dihantam keras oleh Lindong. Mata Lindong yang terlihat sangat merah, yang pada saat ini masih sambil terus menghantam sosok hitam yang melindungi tubuh Lilantian. Lindong pun mengatakan, "Lilantian, kamu memang berasal dari klan utama, dan kamu juga jenius paling mempesona dari klan Lin. Dan nama Lilantian, aku sudah mengingat namamu semenjak aku masih kecil. Kamu adalah orang pertama yang aku benci ketika aku pertama kali mulai melakukan pelatihan. Dan satu-satunya tujuanku berlatih adalah untuk bisa membunuhmu, supaya kamu bisa membayar harga yang sangat mahal karena telah melukai ayahku. Selama ini kamu hanyalah seseorang yang sangat sombong, yang hidup dengan kemewahan. Bagaimana kamu bisa tahu tentang kondisi ayahku yang mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian? Dan semua itu adalah ulahmu. Dan apakah kamu tahu berapa harga yang harus aku bayar selama bertahun-tahun ini hanya untuk bisa melampaui seorang jenius seperti dirimu? Kau hampir membuatku kehilangan keluargaku. Dan apakah kamu berpikir bahwa aku akan memberimu kesempatan kedua? Karena itu, serahkan hidupmu padaku, dasar sampah." Setelah mengatakan hal itu, tangan kanan dari Lindong pada saat ini telah mengencang, dan cahaya hijau kembali melonjak di tangannya dengan cepat. Hal itu segera berubah menjadi kepala naga yang berada di kepalan tinju dari Lindong. Kekuatan tinju Lindong sendiri tiba-tiba saja melonjak, yang kemudian meledak ke udara. Dan hal itu segera menghantam sosok hitam yang ada di depannya. Akibat serangan tinju yang mengerikan dari Lindong, sosok hitam itu pada saat ini telah benar-benar retak. Hal itu membuat pupil mata dari Lilantian segera menyusut, karena dia tidak bisa menyangka bahwa jiwa bela diri yang bahkan dia bentuk dengan roh Yuan pada saat ini telah benar-benar hancur. Pertahanan terkuat yang telah dibentuk oleh Lilantian saat ini telah benar-benar dihancurkan oleh Lindong. Dan sekali lagi, tinju dari Lindong sendiri
segera melesat ke arah tubuh dari Lilang Tian. Hal itu membuat Lilang Tian benar-benar sangat ketakutan, seperti mendapatkan sebuah teror. Karena Lilang Tian tahu bahwa pada saat ini Lindong tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan padanya. Ketika melihat hal ini, Lilang Tian pun segera melarikan diri. Namun pada saat Lilang Tian baru saja bergerak, senyum yang sinis segera terlihat di wajah Lindong, yang kemudian Lindong pun kembali melemparkan tinjunya. Hal itu segera menyapu udara dan dengan kecepatan seperti kilat segera membentur tubuh dari Lilang Tian. Hal itu sampai membuat Lilang Tian terlempar dan dia memuntahkan seteguk darah ketika tubuh dari Lilang Tian sendiri tersungkur ke tanah. Tidak lama setelah itu, Lilang Tian mencoba merangkak dengan cara yang sangat menyedihkan untuk bisa menstabilkan tubuhnya. Dan sebelum Lilang Tian mengucapkan sepatah kata apapun, kekuatan yang menakutkan sekali lagi telah datang menghampiri dirinya. Karena itu adalah sebuah injakan kaki yang berisi kekuatan penghancur yang pada saat ini langsung dihantamkan pada tubuh Lilang Tian. Dan akhirnya, brak! Setengah tubuh dari Lilang Tian benar-benar mengalami keretakan akibat injakan kaki yang dilancarkan oleh Lindong. Hal itu membuat Lilang Tian terbaring lemah di tanah. Dan pada saat Lilang Tian akan bergerak kembali, tiba-tiba saja cakar naga yang besar segera meluncur ke arahnya. Hal itu kemudian mencengkram dengan kuat leher dari Lilang Tian. Lilang Tian yang sudah tidak berdaya di dalam cekikan cakar naga milik Lindong, dia pun pada saat ini menatap wajah Lindong yang telah memiliki niat membunuh yang sangat menakutkan. Dan kemudian Lilang Tian berkata, "Lindong, aku mengakuimu bahwa hari ini kamu adalah pemenangnya." Dengan tatapan yang penuh kemarahan, Lindong pun kemudian mengatakan, "Tidak ada kemenangan atau kekalahan hari ini, karena yang ada hanyalah hidup dan mati." Karena di dalam hati Lindong tahu, jika dirinya membiarkan Lilang Tian melarikan diri, maka kekuatan yang dia tampilkan pada saat ini pasti akan segera menarik perhatian dari sekte super. Dan begitu Lilang Tian berhasil memasuki sekte super, maka dia akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Lindong yang berada di kekaisaran Yan besar. Mengingat hal itu, maka Lindong tidak akan pernah membiarkan Lilang Tian lolos hari ini. Lindong pun masih menatap tajam ke arah Lilang Tian, yang kemudian dia tersenyum tipis dan berkata, "Lilang Tian, aku menyadari bahwa di dalam tubuhmu ada roh Yuan. Tapi kau tenang saja, aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua bisa melarikan diri hari ini." Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Lindong, Lilang Tian merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Bahkan semua orang yang berada di puncak gunung 100 Kaisaran, ketika mereka melihat adegan ini, mereka merasa bahwa kemenangan sudah diputuskan. Dan ekspresi mereka benar-benar sangat terkejut, karena jelas mereka menyadari pertempuran sebelumnya antara Lindong dan juga Lilang Tian yang telah menampilkan kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan hal itu melebihi kekuatan dari seorang Nirwana kelima, seseorang yang berasal dari sekte sunyi yang besar. Ketika melihat Lindong, dia pun berkata, tubuh fisik yang sangat kuat. Karena sebenarnya sekte sunyi yang besar, mereka yang berspesialisasi dalam pelatihan tubuh fisik, pada saat ini tertarik untuk membawa Lindong memasuki sekte tersebut. Di sisi lain, Pak Tua Liu Tong, ketika melihat adegan yang ditampilkan oleh Lindong dan juga Lilang Tian, dia percaya bahwa Lindong hari ini pasti akan membunuh Lilang Tian. Tapi Pak Tua Liu Tong, dia menjadi ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. Meskipun sebenarnya Lilang Tian hari ini telah dikalahkan, tapi dia juga telah menampilkan kekuatan yang sangat luar biasa. Hal itu membuat Pak Tua Liu Tong tertarik untuk membawa Lilang Tian ke gerbang Yuan. Jika dia dirawat dengan baik, pasti Lilang Tian akan menjadi aset yang sangat menguntungkan bagi gerbang Yuan. Di sisi lain, Pak Tua dari sekte Dao, ketika melihat gerak-gerik aneh dari Pak Tua Liu Tong yang akan menghentikan pertarungan Lindong dan juga Lilang Tian, dirinya kemudian berkata, selama tidak ada yang mengaku kalah, maka pertempuran akan terus berlanjut sampai salah satu pihak mati. Saat ini, tidak ada dari mereka yang mengakui kekalahan secara lisan. Apa yang sebenarnya membuatmu begitu cemas, Liu Tong?
Mendengar hal itu, Pak Tua Liu Tong benar-benar sangat kaget. Dia pun hanya bisa mengerutkan alis yang kemudian berkata, bukankah pemenangnya sudah diputuskan? Dan Pak Tua dari sekte Dao, dia pun menjawabnya, apakah ada dari mereka yang mengaku kalah? Melihat hal ini, Pak Tua Liu Tong hanya bisa diam saja. Jelas dia menyadari bahwa sebenarnya Pak Tua dari sekte Dao itu sebenarnya adalah orang yang berpihak pada Lindong. Di sisi lain, Lindong sendiri menatap Li Langtian dengan acuh tidak acuh. Yang kemudian, Lindong secara perlahan membungkukkan tubuhnya dan tangannya dengan lembut pada saat ini menekan bagian atas kepala dari Li Langtian. Gelombang energi Yuan yang sangat kuat sekarang telah berkumpul di telapak tangan Lindong, yang kemudian Lindong pun berkata, Li Langtian, ini sudah berakhir. Bawa roh Yuan yang ada di dalam tubuhmu itu pergi ke neraka bersamamu hari ini. Mendengar kata-kata itu, ekspresi di wajah Li Langtian terlihat sangat ketakutan. Dan tiba-tiba saja, dari dalam tubuh Li Langtian, pada saat ini ada suara yang terdengar. Lindong, jangan bunuh aku. Ini adalah dendam antara dirimu dan Li Langtian. Dan itu tidak ada hubungannya denganku. Selama kamu bersedia untuk melepaskanku, maka aku juga bersedia untuk mengikuti dirimu yang kemudian mematuhi seluruh perintahmu. Dan sebenarnya, kata-kata itu diucapkan oleh Master Samsudin yang berada di dalam tubuh dari Li Langtian. Mendengar kata-kata itu, Lindong pun hanya bisa tertawa dan dia menggelengkan kepala dengan pelan. Lindong pun menatap tajam pada Li Langtian yang sudah dipenuhi dengan ketakutan. Yang kemudian, Lindong berkata, selamat tinggal Li Langtian, dendam di antara kami berakhir hari ini. Tanpa ragu, kekuatan Yuan yang sangat besar tiba-tiba saja meledak di kepala Li Langtian dan akhirnya, krak, suara retakan tulang pada saat ini telah terdengar sampai memekakkan telinga. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kali ini Li Langtian akan benar-benar mati akibat serangan dari Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.